Kalau misalkan dia tidak ada di kurikulumnya, terus ada olimpiade seperti ini, bagaimana mereka bisa dapat ilmu untuk persiapan olimpiadenya tuh? Mungkin kalau di Jakarta ada alat bantu seperti planetarium. Betul. Kenapa tuh Pak sampai tidak muncul sebuah pandangan yang general tentang astronomi di sekolah-sekolah, dan seberapa penting Pak untuk siswa-siswa lah dalam hal ini mempelajari astronomi? Paling tidak mereka tuh ngangguk, oh ini loh yang namanya apa, satelit, ini yang namanya lubang hitam, seperti halnya planetarium, lalu ada klub-klub astronomi, ya kan? Ya. Kalau ini semuanya terintegrasi, sebetulnya astronomi menjadi sebuah cabang yang possible untuk selalu menggapai prestasi, berarti Betul. Pak, ya? Nyatanya sejak tahun 2013 kita sudah punya undang-undang keantariksaan. DKI baru aja jadi juara umum Olimpiade Sains Nasional. Bidang astronomi itu dari DKI menyumbang 2 medali emas. Planetarium itu jasanya besar sekali, bukan hanya dalam menelurkan siswa-siswa yang berprestasi di bidang-bidang astronomi, tapi kami sebagai pembina pusat sangat terima kasih dengan kehadiran planetarium yang menjadi tempat pelatihan siswa kita menjelang berangkat ke Olimpiade Internasional. DKI punya Center of Activity, used to have, untuk bisa mengadakan kegiatan astronomi harus ada alatnya dulu. Itu yang keliru. Planetarium dan Himpunan Astronomi Amatir Jakarta adalah barometer dari kegiatan astronomi setanah air kita loh ya. Kenapa jadi Planetarium Jakarta dikenal Southeast Asia Astronomy Network? Karena kita confidence punya planetarium sebagai tempat pelatihan. Pembekalan di planetarium sangat vital karena mereka melihat langsung langit di tempat di mana mereka akan berlomba. Sangat besar bekal yang mereka dapat di planetarium. Eropa Timur, bahkan Vietnam, berkat keikutsertaan dalam Olimpiade, planetarium menambah. Dan planetarium itu alat pembelajaran paling efektif untuk pendidikan dasar dan menengah. Planetarium juga pernah menjadi tempat penempaan pilot-pilot. Astronomi itu nggak pernah lekang ya dari kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Tinggal bagaimana kita memberi apa. Oke. Assalamualaikum Pak Hakim. Waalaikumsalam. Selamat pagi nih menjelang siang. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Walaupun sekarang lagi hektik karena di kampus sedang ujian tengah semester dan kemaraunya kepanjangan karena El Nino. Semua merasakan ya Pak ya? Karena itu langitnya bagus. Kalau langitnya bagus untuk astronomi jadi melelahkan ya, tapi menyenangkan gitu. Katanya ini ya, kalau misalkan suasananya cerah, kalau nggak ngamat dosa ya Pak ya? Kalau nggak ngamat ya rasanya secara moral ada yang kurang gitu ya. Ada yang kurang ya. Karena itu langit begitu menantang untuk selalu menggelitik kita untuk selalu keteropong untuk coba mengamati sesuatu gitu di situ. Nah, dengar-dengar kemarin baru pulang ya Pak ya, tim Olimpiade Astronomi. Ya, betul. Itu bagaimana tuh Pak? Betul. Jadi pada bulan Agustus saya bersama Pak Iqbal dari astronomi dan 5 siswa yang hebat-hebat hasil dari OSN tahun lalu itu ke Polandia, ke persisnya kota Katowice. Di situ mengikuti ajang internasional Olimpiade Astronomi Astrophysics ya tahun 2023 yang pertama kali kembali menjadi luring. Oh, luring ya, setelah sekian lama 3 tahun. Luring. 3 tahun berarti sejak pandemi ya Pak ya? Secara daring, dan bisa dibayangkan siswa kita juga daring segala-galanya gitu ya. Padahal kita tahu Olimpiade Astronomi mensyaratkan salah satu ronde yang paling penting yakni ronde observasi. Jadi siswa kita sangat gamang, tapi ya mereka bisa mengatasi semua itu dengan baik, dan ya saya juga gembira dengan perolehan medalinya ya. Kita dapat 1 perak dan 4 perunggu, terus 2 dari siswa kita meraih yang terbaik dalam 2 tim competition ya, dalam tim competition tapi 2 tim yang berbeda begitu. Jadi ya kami gembira dengan hasil ini walaupun sempat daring sampai 3 tahun, dan bisa dibayangkan bagaimana mereka itu mencoba mengambil semua yang mungkin susah untuk mereka peroleh selama pelajaran daring gitu ya, terutama yang sifatnya praktek gitu ya, dalam astronomi. Tapi pelatihan anak-anaknya sendiri daring atau sebelum Bapak berangkat? Ya, setelah memang pandemi lewat, pola pembinaan itu berubah, yang tadinya full daring menjadi kombinasi antara daring di awal 2 minggu sambil menyeleksi timnas, dan di akhir sebelum berangkat 2 minggu itu sifatnya luring. Bertempat di Bandung. Dan kita manfaatkan itu benar-benar untuk bisa mereka pulang pergi ke Observatorium Bosca untuk melaksanakan langit yang benar-benar langitnya observatorium waktu itu ya. Sayangnya kondisi cuaca waktu itu 50-50 ya, jadi nggak 100% cerah mendukung, tapi bagi mereka itu kesempatan yang baik untuk berlatih dengan instrumen astronomi yang sesungguhnya ya. Waktu itu di situ. Itu pesertanya berarti anak-anak SMA ya Pak ya? Betul. Direkrut dari mana itu Pak? Lewat apa?
kalau kita menilik yang dalam negeri dan yang tim kita itu memang dari hasil Olimpiade Sains Nasional tahun Olimpiade Sains sebelumnya. Nasional, oke. Dan 5 siswa ini mewakili 5 sekolah yang berbeda tersebar di DKI, yang 3 itu ada di DKI, kemudian 1 ada di Padang, dan 1 lagi seorang siswa dari sebuah SMA di Provinsi Bangka Belitung ya, di satu kabupaten di Belitung. Dan kita melihat bahwa betapa anak-anak bertalenta ini seperti nggak ada bedanya gitu ya, mau datang dari kota besar atau dari provinsi manapun mereka bisa jadi duta kita, dan emang bertanding dengan baik ya, dengan stamina yang baik untuk ikut dari situ. Jadi saya puas dengan keragaman siswa kita mewakili seluruh Indonesia, khususnya dalam bidang astronomi ya, yang sebelumnya kita pandang hanya bidang yang dikuasai oleh kota-kota besar di Indonesia, ternyata juga sudah banyak diminati oleh generasi muda dari hampir seluruh penjuru di Indonesia. Itu kelas berapa tuh Pak? SMA, kelas? Ya, rata-rata kelas 11 sama kelas 12. Kelas 11 sama 12. Ada juga yang sebenarnya udah lulus kelas 12 kemudian pre-college ya kategorinya. Jadi baru masuk tapi belum aktif di perguruan tinggi gitu di situ. Tapi kalau dilihat pergerakannya gitu Pak ya, artinya mereka kan mahasiswa SMA. Di kurikulum SMA kan tidak ada astronomi tuh Pak. Iya betul Mas Rizal, ini pertanyaan yang sebenarnya sudah lama ya, kita ingin coba menilik ini secara lebih seksama dengan melibatkan seluruh stakeholder di negara kita gitu ya dalam masalah ini. Nyatanya sejak tahun 2013 kita sudah punya undang-undang keantariksaan. Oh sudah ada ya. Jadi artinya negara kita sebenarnya punya mandat dari undang-undang itu untuk mempromosikan keantariksaan baik sebagai keilmuan maupun sebagai satu industri ke masyarakat. Yang mandatnya adalah masyarakat mesti menguasai itu ya, mesti berdaulat lah di angkasa dalam pengertian konstitusinya begitu. Nah gimana ini bisa dicapai dengan baik kalau memang nyata-nyata kita lihat bahwa pendidikan kedirgantaraan, jadi saya nggak usah nyebut astronomi ya, kedirgantaraan itu porsinya bisa bilang masih belum ada di pendidikan menengah maupun dasar gitu. Nah, tapi saya punya kegaguman sendiri ya terhadap siswa-siswa bertalenta karena kebanyakan mereka memang menyiapkan diri mereka sendiri gitu ya, secara mandiri. Yang mereka perlukan adalah fasilitas untuk mereka bisa menggali pengetahuan, berlatih, dan tanpa harus misalnya memposisikan seorang instruktur yang kayak dewa ngerti ilmunya gitu ya, guru di sekolah. Nah, di sekolah itu. Jadi kondisi seperti ini sebenarnya sudah membesarkan hati kita ya, bahwa ternyata siswa kita yang bertalenta itu di luar negeri bisa berkiprah dengan sangat baik dengan kondisi astronomi sebagai satu ilmu yang mandiri atau bagian dari keilmuan lain itu masih belum eksis di kita. Itu persoalan besar. Dan bagaimana kita harus melihat itu secara utuh, mungkin nggak realistis kalau kita memaksa astronomi itu ada karena kurikulum sekolah kita itu udah sangat padat gitu ya. Tapi mencoba memberikan porsi lebih besar astronomi, memberikan porsi astronomi yang cukup signifikan pada beberapa pelajaran yang terkait ilmu pengetahuan alam kayak fisika, matematik atau IPA di SMP, itu sebenarnya sudah waktunya kita pikirkan sekarang karena kesadaran tentang keantariksaan, literasi tentang keantariksaan mestinya sejak dini ya sudah ditanamkan pada siswa-siswa kita gitu. Sehingga astronomi itu bukan cuman hajat pembelajaran menjelang Olimpiade Sains karena di Olimpiade Sainsnya ada gitu ya. Tapi astronomi mesti menjadi bagian keseharian pendidikan kita. Kalau misalkan dia tidak ada di kurikulumnya terus ada Olimpiade seperti ini, bagaimana mereka bisa dapat ilmu untuk persiapan Olimpiadenya tuh Pak? Ya, ini menarik pertanyaan seperti ini ya, karena kalau kita lihat keinsafan kita terhadap keastronomian itu sebenarnya kembali ke 17 tahun yang lalu ya, ketika astronomi kenapa pertama kali bisa masuk dalam OSN. Ketika itu memang sebagian dari kita melihat bahwa di dunia ini ada International Astronomy Olympiad. Kemudian banyak pertanyaan dari masyarakat kenapa Indonesia tidak mengikuti Olimpiade seperti itu, karena orang tua, para guru juga punya keyakinan siswa kita ini sebenarnya punya bakat di bidang seperti itu. Di samping memang sudah ada seperti pressure bahwa negara kita yang luas seperti ini dalam banyak hal kok nggak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terkait banyak dengan masalah kemasyarakatan. Misalnya Idul Fitri yang berbeda, Satu Syawal yang berbeda, itu hal-hal yang sifatnya sebenarnya menyentuh pada society, pada masyarakat yang sebenarnya berakarnya dari astronomi. Ya. Nah itu kan dasarnya adalah literasi yang mesti ditingkatkan dari sisi itu.
Jadi kembali ke pertanyaan tadi, apakah astronomi itu bisa jadi bagian dari keseharian kita? Ya kalau kita mencoba meredesain dengan baik gitu ya, tidak dalam konteks merombak kemudian, tapi menginsertkan astronomi dalam banyak aspek di kehidupan kita, dan kita punya guru-guru yang willing untuk melakukan hal seperti itu, bukan nggak mungkin kita bisa melakukan. Berarti ada Ini. komunikasi ya Pak antara guru-guru sekolah ya dengan mereka mencoba mempersiapkan siswanya di bidang astronomi, Ya, makanya dengan posisi Pak Hakim sebagai salah satunya begitu salah ya, satu bisa di situ. pembina dan di situ ya. Ya, tapi secara horizontal kita juga bisa melihat bahwa sekolah itu bisa banyak misalnya mengembangkan pembelajaran astronomi itu baik melalui kegiatan ekstrakurikuler atau mengajak komunitas seperti klub-klub astronomi. Jakarta adalah salah satu menurut saya contoh sukses ya. Oke. DKI baru aja jadi juara umum Olimpiade Sains Nasional, dan di dalam 1 dari 9 cabang itu bidang astronomi itu dari DKI menyumbang 2 medali emas. Oke. Kenapa? Karena DKI sebenarnya sudah punya dasar kultur yang cukup panjang, terutama melalui planetarium yang ada di Cikini Planetarium, ini ya. itu ya. Planetarium itu jasanya besar sekali, bukan hanya dalam menerorkan siswa-siswa yang berprestasi di bidang-bidang astronomi, tapi kami sebagai pembina pusat sangat terima kasih dengan kehadiran planetarium yang menjadi tempat pelatihan siswa kita menjelang berangkat ke Olimpiade Internasional. Nah, kemampuan planetarium mensimulasikan langit di tempat di mana pertandingan itu akan dilaksanakan, itu merupakan satu persiapan yang sangat baik bagi siswa kita, yang justru membawa siswa kita itu bisa meraih medali emas misalnya dari Olimpiade di Yunani. Saya masih ingat salah satu dari peserta kita kebetulan juga dia peraih medali emas dari DKI, dan dia mengatakan pada saya, untung saya latihan di planetarium Pak waktu itu, ada karena kontribusinya betul, ya, karena Pak? langit di Yunani, di Vasoras lagi itu bisa saya, bukan Vasoras saya mungkin saya lupa lagi, di Volos atau Vasoras, dia bisa melihat waktu itu di sini, sehingga bagi dia nggak gampang ketika dia pergi ke anak-anak yang ke Irkutsk waktu itu, Rusia, Di yang Rusia, ya. jauh di utara. Alhamdulillah mereka bisa berlatih di planetarium. Jadi kami sebenarnya pembina sangat melihat bahwa peran planetarium itu cukup besar ya, dan harapan saya dengan planetarium yang masih bisa menunjang itu, ya prestasi siswa kita insya Allah tetap bisa dipertahankan ke depannya seperti itu. Saya mungkin akan kembali lagi nih Pak Ya. tentang planetarium. Cuma yang saya dapat gambarannya berarti pada titik tertentu ada ketidakmerataan juga Pak ya, hambatan tentang persiapan sekolah. Mungkin kalau di Jakarta ada alat bantu seperti planetarium. Betul. Kalau di provinsi-provinsi lain akhirnya muncul permasalahan seperti apa tuh Pak? Ya, betul. Untuk melatih siswa-siswa yang mau Olimpiade. Ya, sejauh yang saya tahu memang ada beberapa provinsi yang memanfaatkan misalnya kerjasamanya dengan Kanwil Agama. Kenapa? Karena Kanwil Agama memang punya beberapa peralatan peneropongan bintang ya, yang walaupun lebih banyak digunakan untuk pengamatan hilal. Tapi mereka cukup berbaik hati untuk bisa sharing fasilitas untuk dipakai beberapa siswa dalam pembinaan. Tapi mereka tidak dalam kondisi yang sebenarnya memadai untuk bisa melakukan pelatihan untuk persiapan mandiri gitu ya. Itu sebabnya pembinaan dilakukan oleh kementerian memang tetap punya peran yang paling besar dalam memoles, istilah saya memoles mutiara-mutiara ini. Jadi bayangkan Olimpiade Sains Nasional itu kan dalam rangka kita mendapatkan mutiara. Mutiara ini ada yang kotor, ada yang setengah bersih. Nah, kita bersihkan, kilaukan gitu di situ. Tapi kalau gitu. masukan dari daerah tuh ada tidak Pak? Misalnya di sekolahnya mereka mempunyai hambatan karena astronomi tidak ada di kurikulum, terus mereka mau mengirimkan siswanya ke Olimpiade Nasional yang mudah-mudahan bisa sampai ke internasional, itu bagaimana Pak? Jadi semuanya berakar dari memang kurang dikenalnya astronomi di daerah gitu ya, kurang populernya astronomi di daerah. Karena itu sebenarnya salah satu langkah kita, dan ini mungkin merupakan stimulus dari Olimpiade Sains Nasional. Kita mulai menyaksikan komunitas astronomi mulai tumbuh di daerah-daerah. Yang paling akhir malah ada komunitas astronomi Sumatera Barat yang baru muncul tahun lalu, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu. Itu juga didorong oleh beberapa alumni Olimpiade mereka yang mendorong. Jadi mereka alumni kembali ya Pak ke jadi alumni ini bisa masing-masing bertindak sebagai agent yang efektif untuk mendorong terbentuknya komunitas-komunitas seperti ini. Nah, komunitas ini seperti halnya sanggar dalam seni, mereka punya peran yang justru lebih sentral dalam membangun budaya astronomi, karena mereka punya regularitas kegiatan, seminggu sekali diskusi. Satu hal yang mungkin di sekolah nggak bisa dilakukan, terutama ketika gurunya sangat hektik dengan pelajaran misalnya core-nya fisika yang begitu banyak gitu ya.
sehingga mereka sangat membantu gitu di sini. Tapi kembali komunitas ini kan ada di luar sekolah, sehingga itu kembali pada kesadaran siswa untuk mau bertandang ke komunitas. Kecuali Jakarta yang komunitasnya udah seperti kayak magnet, atau Jakarta yang sebenarnya sudah membentuk kastro-kastro, klub astronomi di sekolah-sekolah. Daerah masih belum banyak yang berkiprah dalam pembentukan klub astronomi di sekolah ya Pak ya. Nah yang kedua, kegamangan sekolah di daerah tuh memandang misalnya peralatan. Mereka sering berpikir bahwa untuk bisa meng-create kegiatan astronomi harus ada teleskop. Sehingga harus beli teleskop, dan gak berani beli teleskop. Karena bahkan beberapa kepala sekolah menganggap bahwa teleskop itu bukan item dalam bantuan operasional sekolah reguler. Jadi takut salah beli itu nanti bisa dituntut. Akibatnya teleskop ini selalu neglected sebagai item laboratorium. Padahal dia ada ya di dalam pelajaran ya. Padahal ada. Fisika lah dalam hal ini ya. Gitu. Fisika optik itu memerlukan teleskop sebenarnya sebagai contoh ya di situ. Nah ini jadi kurangnya kesadaran atau kurangnya pengetahuan itu sebenarnya menuntut memang ada pendekatan pada sekolah yang sifatnya bukan hanya di tataran grassroots, tapi juga pengambil kebijakannya lebih banyak saling berdiskusi dengan pembina pusat. Ya alhamdulillah sekarang kita sudah punya bos kinerja prestasi yang diharapkan bisa memberi insentif pada sekolah untuk membangun laboratorium fungsional ya seperti itu. Lebih luas berarti Pak ya. Lebih luas. Karena kalau kita ngomong laboratorium yang klasik itu kan pasti ada fisika, biologi biasanya, sama kimia. Tapi bagaimana dengan laboratorium astronomi, laboratorium kebumian yang ada astronominya, laboratorium ekonomi aja, atau laboratorium geografi. Sekolah belum punya bayangan. Itu apa ada indikasi itu Pak? Artinya mungkin sekolah ataupun publik secara umum belum mengenal gitu tentang cabang astronomi dalam konteks Olimpiade Sains Nasional misalnya. Betul sekali. Jadi emang sampai sekarang pun kita masih melihat bahwa astronomi itu masih banyak yang asing di mata kebanyakan saudara-saudara kita di daerah gitu ya. Tapi ada beberapa daerah yang sangat tinggi ya keinsyafannya terhadap astronomi. Jawa Timur contohnya, Jawa Tengah. Itu beberapa karena memang alumni Olimpiade itu gencar di situ untuk mencoba membangun. Ada ini Pak, ada sebuah tanda kutip arahan gitu Pak dari pembina, memang tolong dikembalikan di daerahnya itu supaya dikenal gitu astronominya. Ya, dalam banyak kesempatan ketika kita melakukan pembinaan 30 besar, itu kita 30 besar ini didapat dari mana Pak? Dari OSN. Dari OSN. Dan juga ketika lagi pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional, kita mencoba menyampaikan message ini. Tapi kalau yang 30 besar itu keuntungannya adalah pembinaan 30 besar yang meraih medali di OSN itu kan dilakukan di perguruan tinggi. Kebetulan astronomi di Bandung. Jadi sekaligus kami promosi misalnya ITB di situ, juga promosi Observatorium Bosca, sekaligus menyampaikan pada mereka bahwa sekolah-sekolah itu lebih bisa mengkampanyekan pentingnya astronomi. Karena astronomi kan keperluannya kan dalam kehidupan sehari-hari banyak ya. Misalnya kita berinteraksi ya tiap hari ya Pak ya. Misalnya dalam hal meluruskan arah kiblat masjid aja itu kan perlu pengetahuan astronomi, menentukan waktu fajar untuk subuh, juga sampai ke kalender sistem ya untuk itu. Jadi hal seperti ini aja sebenarnya kalau bisa disampaikan pada masyarakat secara terus-menerus, mereka juga akan lebih waktu sholat contohnya yang tergantung pada matahari, mereka akan lebih melihat bahwa astronomi itu memang bagian dari kehidupan yang penting untuk mereka pahami gitu ya. Sebetulnya di sekolah juga sudah mulai sadar juga Pak ya pentingnya astronomi, cuma memang mereka terikat karena belum adanya sebuah regulasi gitu Pak ya di tingkat sekolah. Betul. Tentang astronomi itu sendiri ya, termasuk praktik baiknya lah ya dalam kehidupan sehari-hari ya Pak. Betul. Belum lagi kalau kita angkat masalah kearifan lokal. Ya, misalnya bagaimana astronomi itu dikaitkan dengan etno dan arkeologi, kayak misalnya candi. Berapa banyak sekolah di Jawa Tengah yang memandang Borobudur itu sebagai salah satu yang punya nilai astronomi. Mungkin belum semua sekolah melihat seperti itu. Berarti sebetulnya dalam konteks ini astronomi itu kan kalau kita lihat anak-anak sekolah gitu Pak, dengar kata matematika dan fisika kan takut tuh Pak. Betul. Kalau dengar astronomi harusnya nggak takut Pak ya. Mestinya nggak takut. Bahkan kalau saya lihat salah satu model pembelajaran sains yang menarik itu di Jepang. Jepang itu ada konsep challenge school. Jadi mereka tahu kalau mereka mengajarkan fisika, matematik seperti halnya sekarang kita ajarkan ke siswa SD, SMP, maka yang ada penolakan karena dinilai susah. Hari pertama masuk sudah kalau mekanika tuh F sama dengan M kali A kan ya.
atau kalau matematik begitu masuk sudah deret dan lain sebagainya. Tapi mereka coba challenge siswa SD untuk mencoba cinta pada sains melalui mereka interaksi dengan real scientist, melakukan kegiatan real science di tempat yang real scientific institution. Dari situ curiosity mereka akan terbangun sehingga ketika benar-benar mereka nyemplung ke pembelajaran fisika dan matematik yang standar, mereka tahu bahwa ini ada tujuannya, saya mesti susah payah belajar ini gitu ya. Kalau sekarang kan nggak susahnya dulu nih tunjukin. Kadang-kadang ada a priori ya Pak ya. Ada guru yang lupa menceritakan aplikasinya sehingga siswa seperti terframe oleh satu konsep yang abstrak, susah sehingga nggak menyenangkan gitu di situ. Nah, astronomi itu sebenarnya bisa jadi playground untuk siswa itu membangun curiosity science-nya. Dia pakai teleskop kok Saturnus bisa kelihatan cincinnya bagus ya. Berarti situ ada optik kan. Nah, terus kenapa Saturnus kalau bintang kalau kita lihat itu nggak diem bergerak-gerak, berarti kan ada gelombang di situ ya. Ada aspek seperti itu. Nah, kenapa objek yang begitu jauh bisa didekatkan ke kita? Di situ juga ada prinsip fisika, ada prinsip geometri. Nah, dari situlah kemudian dalam rangka menjawab curiosity mereka mau belajar matematik, mereka mau belajar fisika karena sistematikanya mesti begini dalam rangka menguasai ilmu seperti itu. Tapi kalau dilihat dari sisi kembali soal olimpiade ya Pak, di SMA itu kan ada beberapa bidang ya Pak, sekian bidang ya, 8 atau 9 gitu ya. Salah satunya astronomi. Memang mungkin anak-anak sekolah itu lebih cenderung mendengarnya misalnya, oh ada bidang informatik karena lagi booming gitu ya. Nah, astronomi ini kan termasuk yang ada pesertanya, tetapi mungkin bagi sebagian siswa baru dengar nih istilah astronomi. Kalau informatik sudah sering ya. Itu bagaimana itu Pak? Memang belum ada sosialisasi yang menyeluruhkah tentang olimpiade astronominya, atau karena sebuah ketakutan dalam artian belum mendengar astronomi secara konteks di sekolah gitu Pak. Kalau informatik sudah ada. Kalau saya sih lebih melihatnya kita yang sudah memberi seperti stigma gitu ya pada setiap pengetahuan. Karena kalau kita lihat ya Mas Riser ya, lulusan FMIPA contohnya gitu ya, tidak lagi lulus sebagai sarjana astronomi, sarjana fisika atau sarjana matematik, tapi sarjana sains. Yang nantinya mereka akan masuk dalam dunia kerja, compete dengan lulusan-lulusan sarjana teknik dan lain sebagainya untuk meraih job. Dan yang menarik dari penelaahan kita terhadap tracer study, banyak lulusan astronomi yang banyak bergerak dalam bidang programming sama data analis ya, seperti itu. Tidak directly related astronomi ya Pak? Nah, cuman stigma masyarakat itu melihat bahwa, dan linearisasi yang udah lama kita jalankan secara nggak sadar membuat kita tuh terframe pada satu stigma bahwa kalau komputer itu cuma miliknya informatika. Ya, kalau mau gaji yang gede cuma miliknya perminyakan atau miliknya informatika. Dan bahkan dulu kalau Mas Riser tahu, waktu saya kuliah di astronomi itu saya tahun kedua dapat beasiswa. Tahu nggak nama beasiswanya apa? Beasiswa jurusan langka dan kering. BJLK. Namanya seperti itu. Namanya seperti itu, keluaran dari Kemendikbud. Jadi kita sudah berarti yang masuk orang langka dan kering. Jadi benar-benar kita seperti distigmakan sebagai spesies langka yang siap miskin karena belajar ilmu dan nggak dapat apa-apa. Nah itu salah kaprah kita. Sudah terlabel jadinya ya Pak. Sudah terlabel. Padahal sebenarnya di tataran yang lebih tinggi kita lihat sudah ada generalisasi. Lulusan sarjana sains itu generik dan dia bisa compete di mana aja. Ya, lulusan astronomi ada yang jadi entrepreneur yang sukses. Ya, contohnya ada alumni Olimpiade Sains Nasional dari Jakarta juga yang sekarang jadi vice presidennya Bukalapak kalau nggak salah, saya lupa lagi, Traveloka, Mbak Stefani waktu itu. Dia pernah diundang. Jadi kita melihat bahwa linearisasi itu udah bukan satu hal yang harus dijadikan patokan lagi, malah sudah usang konsep seperti itu. Banyak peraih medali di Olimpiade Astronomi malah sukses di bidang-bidang seperti di elektro, di teknik sipil, di bidang-bidang lain. Jadi talent is talent. Talent itu perlu ada aktualisasi dan ajangnya adalah tempat mereka mengaktualisasikan ketalentaan mereka. Tapi bahwa mereka memilih karir itu masalah lain. Yang jelas dia punya modal ketalentaan yang membuat dia tuh bisa fleksibel bidang apapun dia sukses gitu di situ. Itu memang muncul Pak di pembelajaran konteks keastronomian gitu ya, di universitas memang dalam konteks ini gitu ya. Ya sebenarnya seperti begitu. Karena kita juga banyak mengadopsi aspek generik dari lulusan astronomi itu
di negara lain. Hanya bedanya kalau misalnya saya lihat seperti pola pendidikan di Jepang, itu TPB-nya istilah di ETB ya. Jadi TPB ini tahun pertama College of bersama Art ya. and Science-nya. Mereka belajar art, belajar desain, belajar sains itu sampai 2 tahun. Jadi basic foundation-nya masih luas ya, Luas Pak. generik. Nah, baru tahun ketiga keempat mereka spesifik yang ngambil elektro, yang ngambil astronomi. Cuma 2 tahun terakhir mereka belajar. Kalau ITB 1 tahun, yang itu 3 tahun belajar astronominya benar gitu ya. Misalnya kita contoh. Tapi di negara yang Anglo-Saxon education system mereka memang 2 tahun itu mengisi spirit atau ilmunya dari mahasiswanya dengan pengetahuan yang sangat luas, sehingga mereka memang selalu siap, istilahnya ditrain kembali atau siap dipakai untuk bekerja di tempat lain. Berarti dari sekolah juga perlu diintroduce ya Pak ya sebetulnya bahwa astronomi itu seperti ini gitu ya, tidak hanya bagian yang tidak terkenalnya ataupun menakutkan pada titik tertentu. Nah, di Indonesia only a handful of school yang mengerti begitu, dan kebanyakan kalau saya berani taruh SMA negeri masih belum punya pandangan seperti itu. Itu kenapa tuh Pak sampai tidak muncul sebuah pandangan yang general tentang astronomi di sekolah-sekolah negeri misalnya tadi seperti Bapak sebutkan? Itu karena kurangnya atau kecilnya frekuensi guru itu dalam mencoba mengempower diri mereka sendiri. Mungkin karena waktunya kurang di sekolah, atau guru memang kurang banyak bisa diberi kesempatan untuk berkiprah lebih dari cuma sekedar membina siswanya. Kalau seorang guru dia diangkat sebagai pemandu talenta, maka dia nggak bisa cuma kerjanya membimbing siswa untuk itu. Dia juga mesti memperluas wawasannya, melihat, karena hal-hal seperti ini bisa muncul dalam proses talent scouting juga nggak bisa cuma disempitkan dalam satu bidang aja ya. Berarti akhirnya pada titik tertentu Pak, di level anak sekolah ya, baik SMP, SMA, mungkin SD saya Pak Hakim yang lebih ini, seberapa penting akhirnya Pak astronomi ini perlu muncul di tingkat sekolah gitu Pak? Tidak hanya kalau di universitas, di ITB ada astronomi begitu. Betul. Kalau di sekolah kan tadi dari awal kita lihat tidak ada di kurikulum, lalu dia belajarnya juga dari resource yang mungkin dari guru tidak terlalu banyak masukan. Dia belajar sekarang sih mungkin terbantu ya Pak dengan multimedia yang banyak gitu ya. Nah akhirnya seberapa penting Pak untuk siswa-siswa lah dalam hal ini mempelajari astronomi Pak di tingkat sekolah? Ya, kalau saya lihat dalam satu konteks ketalentaan, maka mengenali talenta itu terjadinya di SD Mas Rizal. Tapi di SD nggak bisa siswa itu langsung dipagari bahwa ini astronomi kamu talentanya matematik, kamu talentanya IPA. Beri mereka keleluasaan. Dan khususnya kalau kita melihat pada IPA itu merupakan cikal bakal di mana seorang siswa SD bisa diarahkan untuk mereka bisa mengambil ke arah astronomi contohnya gitu di situ. Nah, kemudian pengembangan ketalentaan itu terjadi sepanjang di SMP dan SMA. Nah, benar-benar aktualisasi itu sebenarnya paling bagus terjadi di pre-college. Karena setelah itu mereka akan menentukan karir mereka, whether mereka akan menjadi professional scientist atau mereka menjadi profesional di bidang-bidang lain seperti itu. Jadi kunci talent scouting di Indonesia sebenarnya memang kalau kita melihat mesti dari SD, Mas Rizal. Dan bukan nggak mungkin, kita kan sempat punya satu praktek yang kurang pas untuk sebenarnya pengembangan ketalentaan. Contohnya di masa sebelum ada zonasi masuk sekolah, kita di Indonesia kenal sekolah favorit ya. Sebenarnya sekolah favorit nggak melakukan pengembangan talenta karena mereka dapat warisan talenta dari pendidikan sebelumnya. Indeksnya sudah bagus, sudah bagus sehingga nyaman dan mereka akan terus naik namanya. Nah sekarang sebenarnya challenge bagi sekolah ketika zonasi itu diterapkan, maka hilang sudah istilah favoritism yang dulu sempat pernah bahkan mendominasi warna dari hasil OSN. Oh, ada korelasinya Pak ya? Iya, ada korelasinya. Karena contohnya satu siswa yang saya bawa ke Polandia, itu adalah salah satu anak sekolah negeri di Manggar, di Kabupaten Belitung. Yang nggak pernah dalam sejarahnya ada prestasi astronomi, tiba-tiba anak itu muncul. Juara OSN 2 tahun ini adalah kebanyakan sebelum tahun ini ya. Tahun ini kan kembali ke Jakarta, prestasinya sebelumnya adalah satu anak di Kabupaten Kuningan yang juara, dia topnya, dia nilainya paling tinggi. Dan anak itu ketika ditanya, dia belajar sendiri semuanya. Dia praktis menggali sendiri semuanya gitu ya. Ada beberapa yang memang mereka beruntung punya klub astronomi, tempat di mana itu sudah berada. Sehingga saya melihat bahwa mutiara itu tersebar di mana-mana. Tapi kalau kita ngomong tentang ekosistem, bagaimana membangun
proses pembelajaran yang mendorong siswa untuk Mhm. bisa mengaktualisasikan talentanya, saya masih melihat pola di DKI yang paling bagus. Oke. Karena DKI sukses dengan kastronya, klub Mhm. astronomi di sekolah-sekolah Klub yang belum bisa astronomi. ditiru sekolah lain. DKI punya center of activity, Mhm. used to have. Mhm. I Used to hope, have, ya. ya, will Kita akan continue. kembali ke situ. Tapi sekarang itu sempat menjadi itu. Jadi itu Mhm. menjadi barometer menurut saya. Kalau dari tadi Pak Hakim menyebutkan ada istilah kelompok astronomi ya. Ya. Ya, itu sebetulnya seberapa besar perannya Pak? Kalau misalnya di sekolah kan memang secara formal dia tidak masuk sebuah kurikulum dan lain sebagainya yang tadi sudah Pak Hakim introduce gitu ya. Akhirnya kan ada pendidikan masyarakat ya, publik ya. membuat klub-klub astronomi ya, Betul, klub-klub astronomi. Nah, ini perannya bagaimana tuh? Oh, besar. Besar Besar, sekali. cuman nggak terlalu recognize, itu yang saya sedih. Oleh Negara. negara. Iya. Buktikan, buktinya kita kan pernah punya Janaka, Jambore Nasional Jambore. Komunitas Astronomi. Oke. Ya, menurut saya 8 yang paling besar perhatiannya waktu itu dengan Oke. itu ya. Dan Sekarang betapa 8-nya sudah terintegrasi ya Pak. terganti dengan BRIN, dan harapannya kan setelah memang ada pembicaraan yang terpusat di Jawa Timur, Mhm. kan ada desakan untuk bagaimana BRIN bisa menjadi host dari itu. Kan nggak terlalu jelas juga jawabannya, kecuali Oke. bahwa silakan ajukan itu jawaban birokrasi standar seperti itu. Oke. Padahal klub komunitas astronomi di Indonesia tuh banyak yang terlahirnya bottom up, bukan top Ya, down. oke. Dia dibuat dari masyarakat, Dari ya, masyarakat. bukan sekolah atau bukan negara membuat bukan. klub ini ya. Memang Bukan. dari masyarakat. Karena itu dia sebenarnya punya strength yang sangat tinggi gitu ya untuk sustain. Karena munculnya dari bottom, bukan dari Oke. atas. Sesuatu yang dari atas rata-rata sustainability-nya kurang bisa dijamin. Kalau klub astronomi ini banyak, berarti sebetulnya sudah ada ya Pak yang masyarakat secara umum sadar astronomi lah, katakan seperti itu Betul. ya. Karena faktanya juga ketika saya coba bicara dengan beberapa sekolah di daerah, mereka sangat berterima kasih pada website-websitenya banyak klub astronomi yang mengandung materi-materi ajaran astronomi. Yang mereka ini bisa membantu untuk olimpiade, Betul. persiapan sekolahnya. Betul. Karena mungkin dari kurikulum tidak ada, lewat si website-websitenya klub-klub astronomi. Dan klub astronomi ini juga bantu juga kalau bantu juga. Dan bagi mereka keuntungan paling besar adalah materi ini free. Karena mereka juga kadang dihadapkan pada tawaran untuk bisa mendapatkan materi ini tapi berbayar dari beberapa misalnya bimbingan olimpiade yang memang basisnya komersial. Nggak semua sekolah bisa afford itu ya. Ada beberapa sekolah yang akhirnya alhamdulillah berkat komunikasi dengan kita tunjukkan berapa website komunikasi astronomi dari beberapa tempat yang mereka bisa download dari situ dan belajar. Siswanya bisa berlatih dari situ. Berarti ada ini juga Pak ya, komunikasi, artinya klub-klub astronomi ini memberikan masukan mungkin ke para pembina seperti Bapak gitu. Karena itu memang mesti bisa kita bisa lebih tingkatkan. Salah satu contoh yang baik misalnya pembinaan kebumian di Jogja. Itu sudah lama memanfaatkan klub astronomi Jogja, kafe astronomi untuk ikut membantu pembinaan di situ. Jadi artinya bagi mereka ini melibatkan komunitas di samping itu membuat sense of belongingnya astronomi itu di masyarakat makin meluas gitu ya di situ. Karena klub-klub inilah yang efektif ya. Berarti kalau secara informal klub-klub ini akhirnya juga tidak hanya berperan untuk olimpiade, katakan astronomi, juga untuk mempopulerkan astronomi ya Pak? Betul. Jadi saya setuju benar. Dan memang sudah terbukti, sudah proven bahwa memang Janaka menunjukkan pada kita betapa astronomi itu sudah begitu berkembang biak komunitasnya. Itu karena seperti reaksi berantai aja. Ya, misalnya salah satu provinsi yang paling juara komunitas astronomi paling banyak ke Jawa Timur kan. Ada Jombang Astronomi Club, ada Lamongan Astronomi Club. Dan ini berperan terhadap pembinaan astronomi di daerahnya gitu ya. Betul, kesiapan seperti itu. Salah satu contoh juga mungkin komunitas-komunitas inilah yang punya peranan langsung nggak langsung terhadap salah satu SMK di Jawa Timur yang mengkhususkan pada SMK optoelektronik. Oh, ada ya Pak yang memang ada SMK. Dan itu membantu untuk bisa membuat peralatan astronomi, instrumen astronomi. Jadi memang sekolah hampir kebanyakan sekolah tuh masih melihat bahwa untuk bisa mengadakan kegiatan astronomi harus ada alatnya dulu. Itu yang keliru. Bahwa modal untuk pembelajaran astronomi itu keluar malam lihat langit. Pandangi langit. Nature ya. Itu udah laboratorium yang gratis. Tinggal kita gimana bawa petanya.
carilah planisfer terus belajar. Itu sebenarnya udah modal paling dasar. Sekarang juga di smartphone juga sudah support ya. Sekarang juga ada gratis. aplikasi-aplikasi Iya. gratis ya. Kalau mau Stellarium yang gratis di desktop juga ada ya. Ada ya. Atau apa aja. Jadi sebenarnya nggak perlu kita harus punya peralatan yang mahal dulu, dulu baru kita mau menggerakkan astronomi. Gerakan astronomi. Yang kedua juga sering sekali kalau saya mencoba mengkritisi kebanyakan birokrat di daerah, karena mereka selalu menuntut prestasi dulu, baru mau memberikan fasilitas. Itu keliru pandangan seperti Berarti sadarnya belakangan ya Pak? Ya, itu yang mesti dirubah, bahwa sebenarnya daerah itu melihat ketika komunitas astronomi itu sudah terbangun, itu kekuatan yang sebenarnya potensinya besar untuk mereka bisa gandeng untuk bersama-sama mengembangkan pola pembinaan astronomi, sehingga mereka nggak cuman terpaku pada pandangan kalau Olimpiade Astronomi saya cuma jadi pelengkap penderita aja. Ada berapa provinsi yang seperti begitu yang nggak pernah jadi juara? Atau kalau saya ikut Olimpiade Astronomi untuk pelengkapnya aja lah, nanti juga yang juaranya DKI lagi, juaranya Jawa. Mereka jadi formalitas peserta gitu ya Pak. Lihat aja ketika Sumatera Barat bisa jadi kuda hitam, Bangka Belitung tiba-tiba menghasilkan satu siswa dan satu-satunya siswa yang bisa ke internasional. Karena kami di Pembina nggak punya preferensi provinsi manapun. Betul. Mereka yang unggul, mereka yang akan terpilih jadi wakil untuk jadi timnas gitu di situ. Dan keinginan kami setiap alumni timnas ini ketika kembali membangun di daerahnya, dan sudah terbukti beberapa bisa berhasil melakukan hal seperti itu. Jadi tinggal istilahnya kalau menurut saya sih satu political will yang kuat aja untuk menjadikan penguasaan kedirgantaraan itu jadi mandat yang harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Antariksa 2013 yang saya singgung di awal tadi. Ya, berarti undang-undang ini berbicara kedirgantaraan, astronomi bagian di dalamnya dengan kebumian juga. Betul. Itu perlu untuk bisa dieskalasi lagi ya Pak ya di tingkat sekolah juga khususnya Pak. Benar. Dan penguasaan kedirgantaraan itu sudah menjadi satu keniscayaan ya, karena negara kita tuh luas 3 zona waktu yang selalu satelit-satelit milik negara lain tuh seliweran, istilahnya nggak bayar gitu ya. Memang ini ya Pak ya, kalau di negara seperti Hollywood misalnya di Amerika gitu ya, dia lewat Hollywood dia bisa buat film misalnya Pak, kayak Interstellar mungkin Pak Hakim pernah dengar gitu. Itu kan sebuah pembahasan yang sepertinya sulit, kemudian dijadikan sesuatu yang tontonan gitu Pak, populer lah di masyarakat. Nah di Indonesia tampaknya belum sampai ya Pak ke arah situ dari sisi formal gitu ya. Betul. Kalau kita ngomong di tataran production house perfilman sih mungkin lebih senang film horor Indonesia daripada film yang supranatural. Padahal sebenarnya membawa konsep misalnya seperti bagaimana petani itu memanfaatkan penampakan langit untuk bertani dan lain aslinya kan memang warga kita kalau dengar cerita-cerita orang tua kan begitu ya Pak. Begitu, mereka bertani itu tidak sembarangan gitu. Ada korelasinya dengan bintang ya Pak. Betul. Dan film-film yang bernuansa pendidikan tentang Star Lore, Star Tales di Indonesia itu kan sebenarnya kan bisa lebih bermakna ya bagi siswa, karena ini film tentang sesuatu di daerah saya yang saya juga belum tahu, baru tahu dari sini gitu. Sebelumnya pernah diintroduce lewat film kecilnya Petualangan Serina misalnya Pak ya. Sampai ke yang secanggih ya Interstellar atau seperti yang Sun itu ya, yang pengiriman wahana ke matahari dan lain sebagainya. Kita mampu asal memang kita mau gitu ya melakukan hal seperti itu ya. Iya, karena saya melihatnya begini Pak. Kalau mereka bisa diberikan, ini masyarakat umum kan, film-film seperti Interstellar ini kan masyarakat umum, ketika mereka nonton paling tidak mereka tuh ngangguk, ini loh yang namanya satelit, ini yang namanya lubang hitam, bahkan yang jadi bahasannya astronomi. Misalnya salah satu yang pernah kepikiran sama saya, kenapa kita nggak mencoba membuat satu film yang sifatnya fiksi gitu tentang dampak dari kalau misalnya meteor besar jatuh di Indonesia yang merupakan negara maritim. Kemas itu dalam satu film tayangan menarik sehingga menggugah kesadaran kita bahwa kita mesti mengembangkan mitigasi kebencanaan, jangan cuma memandang matra darat, laut, tapi juga antariksa ya. Tapi berarti perkembangannya sendiri Pak, belum lama kan kita punya ada gerhana matahari berarti sebenarnya masyarakat sudah mulai sadar lah katakan seperti itu ya Pak tentang astronomi ya. Terus bagaimana nih Pak untuk kita bisa lebih mempopulerkan lagi
tentang hal ini tidak hanya dalam konteks keilmuan tapi juga popularisasi astronomi di masyarakat. Ya, gitu, Pak. itu memang mesti sejalan, dan dalam hal itulah pro sama amatir jadi kerjasamanya Oke. Pro sangat ini berarti yang penting, Kak. bekerja serius di bidang astronomi, astronomi. amatir yang klub-klub tadi ya, Pak. Ya, kalau kita bagi porsi pekerjaan yang justru sebenarnya lebih banyak di riset, Mhm. itu ada di profesional. Di profesional, oke. Dan itu menjadi tantangan kita yang nyata, karena Mhm. setelah kita punya teleskop 3,8 meter di Timau, Mhm. yang insya Allah akan beroperasi tahun depan, Yang nasional itu ya, Pak ya. maka astronom profesional Indonesia yang nggak banyak ini mungkin akan banyak terserap ke situ ya, Oke. untuk testing teleskop, optimasi teleskop. Mhm. Nah, produk-produk mereka, image yang mereka dapatkan, terus data itu kan akan di-share. Maka saya punya mimpi yang pertama nangkap image yang eksklusif ini adalah klub astronomi Amatir, di Indonesia tadi untuk astronomi, mengemas itu menjadi satu bahan outreach yang menarik. Jadi di situ bahkan International Astronomical Union kan sudah punya working group pro-am, profesional Pro-am. amatir gitu ya. Oke. Karena kita makin melihat bahwa dua entitas ini makin menyatu gitu ya. Nggak bisa dipisahkan. Astronom profesional nggak bisa dipaksakan untuk public outreach karena emang nggak punya bakat di situ. Tapi mereka punya kekuatan di riset gitu ya. Tapi riset ini harus diseminasikan dengan cara yang menarik melalui kemampuan Oke. teman-teman di amatir yang punya kelebihan dalam packaging, terus delivering Sehingga hasil-hasil ini. masyarakat semakin kenal ya Pak Iya. astronominya. Nah ini kembali lagi nih Pak, Hmm, kan di Jakarta itu ada planetarium Pak. betul. Itu juga di dalamnya ada klub astronominya juga. Nah suatu waktu kan banyak fenomena Pak, Hmm. gerhana matahari dan lain sebagainya. Datang orang-orang Pak itu ke, ya tidak mungkin di Bosca juga ya gitu, di planetarium juga. Akhirnya peran sebuah institusi besar juga Pak ya terhadap perkembangan astronomi ya Pak. Betul di situ. Kalau Bapak melihat planetarium sendiri bagaimana? Oh iya, saya nggak melihat planetarium saja karena masa kecil saya masa di mana belum ada HAJ. Oke. Tapi sekarang saya melihat planetarium dan Himpunan Astronom Amatir Jakarta adalah barometer dari kegiatan astronomi setanah air kita loh ya. Oke. Sehingga barometer nggak boleh tenggelam kan? Karena barometer mesti tetap ada di atas jadi pemandu Aha. semua yang lainnya untuk mengambil keteladanan. Tenggelamnya seperti apa nih Pak? Ya, tenggelam perannya makin Perannya. hilang, dan perannya bukan hilang karena nggak ada daya dukungnya, tapi karena memang nggak ada kelembagaan yang kuat atau yang makin dikuatkan dari planetarium ini. Oke. Planetarium itu sudah dikenal bukan hanya oleh warga Indonesia aja ya. Southeast Asia Astronomy Network juga taunya di Indonesia planetarium cuma di Jakarta. Jakarta ya. Walaupun sebenarnya Tenggarong pernah ada planetarium, tapi belum bisa jadi barometer seperti Benchmarknya halnya. tetap yang di Jakarta ya. Ya, karena Termasuk tadi pelatihan astronomi itu, juga dilakukan. terutama ya, karena Pak? itu. Kenapa jadi planetarium Jakarta dikenal Southeast Asia Astronomy Network? Karena ketika IOAA pertama dicanangkan tahun 2007, nah salah satu komponen pendukung Indonesia masuk menjadi negara pendiri IOAA 2007 karena kita confidence punya planetarium sebagai Oke. tempat pelatihan. Sementara Sejarah ya Pak ya. Sementara kementerian sendiri belum bisa membuat satu pusat pelatihan olimpiade yang setara dengan itu ya. Jadi daripada bikin yang baru, kenapa nggak manfaatkan existing facility? Dan saya setuju itu daripada kita inventing the wheel ya, bikin lagi yang Jadi baru. pada era itu siswa belajar Pak ke planetarium Ya, dengan tim Sejak pembina. praktis sejak tahun 2007 sampai planetariumnya tidur dulu. Itu hampir tiap misi pengiriman kita sebelum berangkat semua stay di hotel seberang Iya. planetarium. Itu hotel bersejarah juga untuk timnas. Ada sejarahnya Dan ya. semua sampai banyak timnas kita tuh punya banyak cerita suka duka hidup di Cikini sebelum berangkat ke luar negeri gitu ya. Dan mereka belajar planetarium itu sebagian besar dari mereka melihat bahwa pembekalan di planetarium sangat vital karena mereka melihat langsung langit di tempat di mana mereka akan berlomba. Apa tuh Pak yang didapat dari siswa ketika mereka melihat langit? Ya. Versi apa nih Pak? Jadi salah satu bagian yang diujikan dalam ronde observasi di IOAA adalah mengenal langit deh, di mana lokasi itu dilaksanakan ronde praktek. Sehingga tanda langit yang paling penting seperti ekliptika, kutub utara selatan, Polaris yang nggak pernah bisa dilihat dari Indonesia. Iya. Itu Polaris ini bintang tertentu ya Pak? bintang yang di kutub utara hanya bisa menunjukkan dilihat dari rotasi kutub bumi. utara. Dan bisa dibilang 90% dari siswa kita terbantu melihat Polaris berkat planetarium. Oke.
Karena dari Bosca nggak bisa lihat Polaris. Di planetarium bisa disimulasikan. Bisa Polaris. disimulasikan, oke. Dan mensimulasikan Polaris di planetarium beda dengan disimulasikan di stellarium. Mereka dapat gambaran nyata karena toh ketika mereka ada di lapangan mereka di bawah kubah langit seperti halnya di planetarium. Jadi ada feeling yang kemudian Betul. menyesuaikan dengan tempat Betul. yang akan dituju gitu Betul. Pak ya. Kemudian juga mengenali polarasi, terus indikator langit seperti ekliptika, ekuator, langit, dan apa namanya, mereka paham bahwa sebenarnya di tempat yang lintangnya tinggi Polaris akan setinggi apa gitu ya. Oke. Itu mereka apa namanya sangat besar bekal yang mereka dapat di planetarium. Makanya ini hal yang agak ironis juga ketika IOA di Polandia mereka nggak bisa menikmati itu di sini. Mereka berangkat Berarti ke yang kemarin Polandia ke Polandia belum menggunakan persiapan tersebut ya Pak. Tidak ya, menggunakan ya. karena emang nggak available. Nggak Jadi kita available, nggak ya. bisa menyiapkan itu, langsung dari Bandung berangkat, kita coba di stellarium dan mereka nilai observasinya turun. Oh, ada ini ya Pak, korelasinya ya berarti. Iya, karena mereka kaget lihat langit gitu aja. Walaupun sebenarnya malam sebelumnya kita udah minta mereka mencoba mengenali langit di situ ya. Tapi beda dengan kalau mereka dibantu oleh instruktur ya Oh, instruktur. tentang itu. Jadi mereka sangat terima kasih sama instruktur di planetarium karena pembekalan yang mereka dapat itu vital gitu ya untuk mereka mengenali langit. Karena segimanapun canggihnya mereka belajar instrumentasi, di Olimpiade internasional itu nggak pernah ditantang pakai instrumen yang canggih. Semuanya Malah yang kembali ke cara yang paling simple. simple. Teropong tanpa motor, equatorial mounting, dilepas di langit, suruh mengenali Messier, mengenali rasi. Dicari mengenali- gitu Pak ya cari. objeknya. Betul, sehingga mereka dapat pelatihan teropongnya di Observatorium Bosca. Mereka dapat pembekalan langitnya di planetarium. Planetarium. Kombinasi dua ini perfect. Itu pernah dilakukan. Selama ini selalu dilakukan seperti oke. itu. Dan makanya itu mereka ada korelasinya ya Pak. Artinya nilai Ya. observasi dari betul. anak-anak kita yang Ya. dikirimkan Olimpiade terbantu sekali dalam Betul. hal itu. Saya agak sedih dengan hasil terakhir di Polandia karena memang pencapaian nilai observasi mereka di sekitar 70-60. Kalau sebelumnya 80-90. Mereka bisa masalahnya lebih banyak karena mereka secara mental nggak siap mengenali objek langit Oke. ketika ada di Polandia yang lintangnya tinggi sekitar 47 derajat. Karena Di kita lintang hanya utara. dapat di daerah selatan aja ya Pak ya. Betul. Jadi kesulitan kalau mereka cuman melatih diri di Observatorium Bosca, mereka cuman berlatih di tempat yang minus 6 derajat lintangnya. Padahal yang diujikan lebih banyak Lebih adalah tinggi ya. langit dan teleskop sederhana. Jadi di setiap Olimpiade Astronomi itu kita siswa diminta kembali ke sederhananya alat, bahkan gambarnya pakai grafik, nggak pakai Excel gitu misalnya. Kemudian mencoba melihat langit seperti halnya astronom di masa lalu itu benar-benar dengan alat seadanya. Misalnya seperti Galileo dulu dengan teleskop bisa menggambarkan kawah di bulan. Oke. Kemudian Galilean satelitnya dari Jupiter. Jadi sesimpel itu siswa diminta, tapi memecahkan masalah yang tetap rumit. Berarti ada benang merah sebetulnya ya Pak. Ini ada supporting seperti halnya planetarium, lalu ada klub-klub astronomi, Ya. ya kan? Ya. Kalau ini semuanya terintegrasi, sebetulnya astronomi menjadi sebuah cabang yang possible untuk selalu menggapai prestasi berarti Betul. Pak ya. Dan ini yang saya lihat korelasinya negatif antara kita dengan Eropa. Ya, oke. Eropa Timur, bahkan Vietnam, berkat keikutsertaan dalam Olimpiade, planetarium menambah. Karena itu. Karena itu. Karena itu. Terbalik dengan Berarti pemerintahnya sadar gitu. kita. Jadi Jadi gitu ya, Pak, mengartikan seperti begitu. Pemerintahnya aware bahwa ternyata ini, dan planetarium itu alat pembelajaran paling efektif untuk pendidikan dasar dan menengah. Kalau kita ingat, kenapa militer punya planetarium? Sebelum mereka benar-benar terjun ke laut, Ya karena navigasi, mereka punya berinteraksi ya Pak. orientasi. Nah, pendidikan pilot itu seperti kayaknya ada planetarium mestinya dulu di situ. Dan setahu saya dalam sejarahnya planetarium juga pernah menjadi tempat penempaan pilot-pilot ya di masa Pak Darsa dulu gitu ya. Nah, geodesi, ya, space geodesi maupun geodesi yang klasik itu tetap menggunakan planetarium di kita. Jadi sangat esensial ya planetarium ya untuk pembelajaran gitu ya, dan sangat efektif gitu ya di situ. Untuk pendidikan dasar berarti menengah. ini udah ada nih Pak benang merahnya nih Pak semua Ya. antara pemerintah dalam hal ini, terus komunitas di tingkat masyarakat, Betul. lalu ada sekolah sebagai lembaga formal yang mencoba memberikan pemahaman tentang ilmu, Ya. tapi sayang astronominya sedikit gitu ya. Betul. Tadi Tidak Pak Hakim bertambah sempat gitu ya. menyinggung bahwa tidak serta-merta juga merubah dengan mudah ya Pak.
sebuah kurikulum muncul astronomi, tapi harapannya bagaimana tuh Pak? Ya, saya lebih melihat misalnya seperti kita kan mencoba membuat satu buku suplemen astrofisika Oke. untuk guru-guru fisika. Mhm. Bukunya udah ada sebenarnya, cuman kita belum pernah dapat momen yang tepat untuk mengkampanyekan buku itu ke guru-guru. Karena kalau dulu Kementerian Pendidikan Kebudayaan kan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan itu punya acara BIMTEK, di mana sebenarnya kita bisa berikan materi-materi seperti itu. Sayangnya di kementerian baru ini nggak pernah ada permintaan dari Dirjen GTK untuk mencoba meleverage guru-guru ini untuk materi-materi seperti itu. Tapi bahan kami udah punya Pak Diser. Jadi sebenarnya kalau guru memang menginginkan bahwa pembelajaran astronomi itu bisa disisipkan pada pembelajaran fisika. Tidak harus berdiri sendiri. Tidak harus berdiri, tidak perlu juga dibikin di akhir minggu. Karena kita sudah tidak sebagai ekskul ya Pak ya. Kita bisa membagi itu masuk dalam topik mekanika, gerak rotasi, listrik magnet dan medan gitu. Jadi bisa diselipkan di situ. Dan contoh soal yang kita berikan tuh kebanyakan dari OSN. Nah itu bukunya udah ada Pak Diser, sebenarnya udah ada. Kebetulan yang merangkum buku itu Pak Gunjaya, tapi modal dasar buku itu dari soal-soal OSN yang selama ini ada. Kemudian itu diselipkan sebagai materi-materi fisika. Saya yakin dengan cara kayak gini lebih efektif daripada misalnya sekolah menciptakan ekskul yang cuma hari Sabtu dalam satu kali seminggu, persiapan olimpiade, persiapan astronomi. Jadi instan sekali ya Pak. Setelah itu Senin sampai Jumat menguap semua, hilang semua. Nah ini mungkin harapannya sih kalau memang dengan pola seperti gitu kita nggak perlu memperdebatkan antara menciptakan astronomi sebagai pelajaran mandiri. Yang kedua, ini juga perdebatan itu pernah muncul Pak. Pernah muncul karena kita pernah sempat ada satu yang deviate ya. Astronomi itu diintroduksi di pelajaran geografi sosial. Ini yang justru lebih fatal karena akhirnya bukan saja jadi sifatnya cuman recalling, cuman ngasih tahu jumlah satelitnya Jupiter sekian. Jadi hafalan aja. Guru pun kapasitasnya cuman terbatas karena guru jelas nggak mau menyentuh misalnya astronomi bola, astronomi praktis yang penuh dengan trigonometri. Akibatnya bisa dibayangkan astronomi seperti apa yang diajarkan ke sekolah seperti itu, cuman menghafal tata surya dan lain sebagainya. Nah itu menambah ribetnya situasi, sehingga terjadi degradasi pembelajaran astronomi. Nah mengembalikan ini kan perlu dua effort, mencoba meningkatkan kesadaran bahwa yang mesti menguasai astronomi itu adalah guru-guru fisika. Yang kedua, how to insert astronomi dalam pelajaran fisika yang begitu padat. Jadi itu kan kalau di level SMA ya Pak. Kalau SMP dan SD ada trik khusus atau bagaimana tuh? Ya, saya lebih melihat pelajaran IPBA misalnya IPA ya. IPA itu adalah rumah yang paling bagus untuk kita bisa memasukkan topik-topik astronomi. Dan sekali lagi topik astronomi itu jangan ditempatkan pada satu slot khusus, tapi sebarlah itu dalam kala seorang guru mengajarkan topik-topik dan selipkan. Waktu saya kecil kan kalau saya SD itu saya belajar ini loh rasi bintang ya. Betul. Kita kenal, saya nggak tahu juga di anak-anak sekarang gitu. Ada lintang Waluku misalnya. Itu masih ada. Ada Orion itu dan seterusnya. Akhirnya kita kenal gitu Pak istilah ini. Tertarik juga gitu ya. Emang. Dan itu sudah mulai luntur ya Pak, tanda kutip di sekolah-sekolah SD SMP ya Pak. Pendekatan astronomi itu kan memang bisa kulturnya juga ada, kearifan lokalnya juga dari ada. Situ ya yang paling dekat ya. Misalnya di SD ketika menceritakan pelangi, itu kan bisa juga ditarik sampai ke spektrum. Kalau mau gitu ya. Tapi dengan bahasa yang pas untuk anak SD bahwa matahari juga punya warna loh, bintang juga punya warna, tapi semua berasal dari pelangi. Penyebabnya karena itu. Di SMP lebih kuantitatif, nanti SMA baru benar-benar Kirchhoff dijelaskan gitu ya. Seperti itu. Itu salah satu yang bisa sebenarnya diberikan secara bertahap dengan topik yang sama, tapi dengan bahasa yang lebih mudah ya Pak. Lebih mudah gitu. Ya, memang itu kayaknya yang perlu kita angkat gitu Pak ya. Kalau lihat buku-buku sekolah dasar di luar negeri itu kadang tidak ada hitungan Pak, ini memang astronomi, tapi dia bisa lihat kan, ini matahari itu ada lidah-lidah seperti itu. Paling tidak itu kan bisa merangsang Pak ya. Kalau Mas Risa mau tahu, saya sebenarnya kenal Salib Selatan sama Rasi Biduk tuh sejak SD kelas 6 karena saya ikut pramuka. Oh, dari pramuka juga bisa ya? Jadi waktu ikut pramuka, kemudian kita diajak jalan ke Gunung Gede, Gunung Pangrango, di bukunya Siaga sama buku itu bagian akhir ada rasi-rasi bintang. Iya betul saya. Terus suruh kenalin ini rasinya, ini rasi Biduk, ini rasi Salib Selatan. Jadi kalau kamu nyasar
tarik aja diagonal salib selatan itu arah ketemu Roti Selatan. Terus biduk ambil sisi sebelah kanannya ke bawah itu menuju ke utara. Utara, ya, ya. Atau sudah melihat sabitnya bulan. Kalau sabit bulan sore hari berarti itu menunjuk ke barat. Kalau pagi itu berarti ke timur. Jadi kamu nggak akan nyasar. Iya. Dan Bukan itu mana, SD ya Pak ya? SD Sudah kelas enam. terintroduce gitu Iya, ya. betul. Ketika saya masih siaga, kemudian masuk penggalang lebih Baik lagi. kuantitatif lagi. Iya, iya. Nah, dan saya nggak tahu apakah itu masih eksis atau enggak. Saya mensinyalir itu udah hilang karena orang udah lebih senang pakai GPS atau Iya, iya. pakai kompas digital gitu ya. Betul, betul. Ya paling tidak ada bantuan ya Pak ya dengan berkembangnya Padahal itu smartphone sebenarnya gitu ya. betul. Itu sebenarnya sentuhan pertama dengan astronomi. Mhm. Saya sendiri pertama ke planetarium itu kelas 5, kelas 4 SD, planetarium DKI ini. Planetarium yang di sini ya di Karena Jakarta ya. usianya ketika itu tahun 70-an ya, berarti planetarium sudah ada. Dan pertama kali beli buku astronomi itu judulnya Mengenal Alam Semesta ya, tulisan Pak Darsa. Bukunya hitam warnanya yang akhirnya hilang. Kepala Tapi planetarium ya saat planetarium itu. waktu itu BP Planetarium masih. Jadi itu masih jadi buku kebanggaan saya sampai kuliah karena isinya astrofisika. Istrinya astrofisika. Astrofisika. Jadi kalau kita lihat kan di luar negeri emang astronomi itu udah part of physics, benar gitu Mas Betul, Liter betul. diberikannya, sehingga ya di SD Jepang pun yang kebetulan anak saya sampai kelas 3 belajar di situ. Kelas 3 itu dia ikut challenge school dan dia bawa, kalau di Jepang namanya kyokasho ya, textbook. Saya textbooknya itu ya isinya ada astrofisikanya, ada warna. Sudah diintroduce ya Pak. Iya, ada kecerlangan, ada warna, magnitudo, kayak yang kalau kita istilahnya magnitudo dan indeks warna. Sana Sepertinya di Indonesia belum itu. saya dan mereka bagaimana menggambarkan spektrum itu dari hal-hal yang sangat sehari-hari mereka sampai spektrum galaksi. Jadi bayangkan dalam textbooknya anak saya ada album spektrumnya kunang-kunang, Kunang-kunang yang lighter, kompor gas, terus busa, sabon apa kalau Jepang Jadi bilang sabon dia dama. bisa lihat ada garis-garis Ada gelap garis-garisnya, terang itu atau terus warna-warni ya neon. Pak ya. Sampai galaksi redshift ada di Oke. situ. Jadi siswa dituntun dari SD kelas 3 SD. untuk mengenal itu. Hanya sekedar untuk mengenali aja dan membangkitkan rasa ingin tahu Rasa dia ingin gitu di tahu, situ. ya. Memang harusnya semua dibangkitkan dari rasa ingin tahu, kemudian kalau tertarik dia bisa mendalami Ya. dan seterusnya ya Pak ya. Betul. Kalau dalam konteks populer misalnya sekarang teman-teman di kelompok-kelompok astronomi dia juga membangun itu juga tapi tidak formal gitu ya Pak ya, kalau yang tadi Itu yang formal. penting. Dan efektifnya mekanisme bagaimana menyampaikan azas yang terbaru dari ilmu pengetahuan ke masyarakat, saya masih melihat amatir komunikator makin penting. Makin penting ya. Makin penting perannya di Indonesia. Jadi sangat ironis kalau justru fasilitasi makin kurang. Fasilitas masih harusnya bahkan institusi negara pun ikut membantu ini ya, Pak ya, pengembangannya ya. insentif itu mesti Seperti tadi makin- ada Jambore Betul, gitu ya, betul. Pak ya. Dan jangan semuanya cuman sekedar didedahkan ke sekolah yang punya tanggung jawab. Sekolah juga banyak urusannya. Iya, iya. Sekolah juga Apalagi dengan banyak. kerumitan sekolah sekarang ya, Pak ya. Betul, apalagi sekolah sekarang mesti menerapkan sistem prinsip belajar merdeka lah. Betul. Yang kadang-kadang sekolah sendiri belum tahu mesti kayak gimana Iya, konsep iya. itu diberikan. Maka peran-peran komunitas lah Komunitas. menjadi makin vital, dan saya selalu yakin sampai berapa tahun ke depan sekalipun dalam kondisi apapun pendidikan astronomi, tiadaan pendidikan astronomi di sekolah, Indonesia masih tetap bisa menghasilkan juara-juara astronomi tingkat dunia. Oke. Don't ask me why. Why? Karena mereka punya cara, anak-anak talentanya, anak-anak yang terlahir punya gifted students lah gitu ya. At some point, ya. Isi otaknya tuh emang pembaca yang cepat, ingatan fotografi. Jadi they don't need guru seperti dewa. Iya, iya. Apalagi sekarang pembelajaran kan juga terbantu ya, Pak. Ada YouTube, ada segala macam. Jadi mereka sudah bisa mengenali itu ya, Pak. Jadi yang penting guru yang bisa jadi fasilitator sama seperti satu forum di mana mereka bisa berdiskusi. Berdiskusi. Dan komunitas astronomi lah forum mereka yang paling bagus karena mereka bisa mendebatkan apapun konsep astronomi, bisa ngobrol apa aja, bisa meningkatkan ini gitu di situ. Ini menarik sekali nih Pak. Kalau dirangkum tampaknya banyak yang masih perlu didiskusikan ya. Tapi harapan nih Pak, harapan Pak Hakim sendiri dengan perkembangan astronomi yang ada tuh bagaimana Pak, khususnya di bidang Olimpiade ya dalam konteks ini. Saya masih melihat bahwa banyak kata-kata dari para peraih Olimpiade Sains Nasional yang sukses itu melihat bahwa talenta adalah memang satu pemberian yang bisa diwujudkan oleh setiap orang yang memang punya ketalentaan itu dalam bidang apapun.
Dan memang kalau astronomi menjadi pilihan itu karena memang astronomi adalah ajang yang bagi saya paling menarik untuk mengaktualisasikan ketalentaan. Oke. Karena bagi dia ya alam itu kan apa ya, seperti lukisan yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk kita nikmati keindahannya. Kita berinteraksi setiap hari ya Pak. Dan kita menikmati keindahannya sesuai dengan kemampuan kita. Saya sebagai anak-anak yang bertalenta bisa menikmati keindahan itu secara lebih kualitatif, secara lebih kuantitatif, lebih terukur, lebih menghasilkan. Tapi ada juga yang memang paling simpel berpikirnya alam sekedar memperlihatkan sesuatu perubahan siang malam, tapi maknanya bagus untuk kehidupan dia gitu. Jadi kita melihat bahwa astronomi itu nggak pernah lekang ya dari kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Tinggal bagaimana kita memberi apresiasi yang lebih tinggi untuk karir dan pembangunan manusia gitu ya, melalui astronomi. Pernah ada masukan gitu Pak ya. Jadi planetarium kan ada Instagramnya, ada sosial media juga. Pernah ada masukan nih Pak. Ada pertanyaan sebetulnya kalau belajar astronomi itu butuh les khusus nggak sih Pak? No, saya nggak pernah melihat, karena saya mencoba melihat pada diri saya sendiri. Untuk saya bisa jadi mahasiswa astronomi, saya nggak perlu harus punya pelajaran khusus astronomi, tapi saya punya kecintaan pada astronomi, sehingga itu akan menuntun saya untuk selalu membaca buku astronomi, meningkatkan pengetahuan astronomi. Tadi itu ya Pak ya? Ya betul. Jadi ada dua pendekatan untuk bisa kita menguasai astronomi, ya kuasailah fisika matematik, kuasai basic science. Kalau dulu cuma dibilang fisika matematik, sekarang kuasailah basic science untuk bisa menguasai astronomi. Yang kedua, tambah pengetahuan dengan informasi yang paling update dari astronomi. Ingat, dan astronomi beda dengan astrologi ya Pak ya. Betul. Yang terakhir yang mesti ingat bahwa astrologi itu lebih gencar, tapi astronomi itu beda dengan astrologi. Walaupun nyatanya kita lihat website dunia itu paling banyak isinya, kalau kita lihat kontennya astronomi. Dan di dalamnya ada astrologi juga. Astrologi dalam konteks rasinya aja Pak ya. Tapi tidak yang tambahan-tambahannya. Betul, tapi itu secara sejarah ilmu pengetahuan nggak bisa dilepas. Jadi astronom juga sebenarnya nggak anti. Astrologi itu part of the history. Awalnya memang astronomi, tapi karena masuk unsur-unsur humaniora yang banyak di situ, maka mulailah masuk unsur-unsur yang lebih sifatnya pseudoscience di situ, melahirkan psikologi ya, atau numerologi. Contoh yang paling nyata di Indonesia misalnya seperti cerita Pranoto Mongso ya, di Jawa Tengah, yang sejatinya itu sebenarnya astronomis. Tapi kemudian masuklah primbon, masuklah numerologi, sehingga pasar yang tadinya dituntun oleh kalender pertanian berubah menjadi praktek-praktek yang sifatnya astrologi seperti itu. Tapi itu memang fakta. Bahkan aslinya juga jadi folklore ya Pak, jadi cerita dongeng ya buat anak-anak sebagai entry pointnya astronomi ya di sekolah pun. Di sekolah. Jadi sebenarnya nggak ada hostility antara astronomi dengan astrologi. Cuman emang kita mesti meluruskan konsepnya bahwa astronomi itu science in the real sense. Astrologi itu pseudoscience karena memasukkan unsur-unsur psikologi, humaniora dan lain sebagainya. Dan secara sains nggak ada hubungan antara psikologi dengan rasi gitu ya. Tapi itu lebih populer horoskop itu. Tapi masyarakat akhirnya setuju juga jika astronomi dimasukkan ke dalam sebuah pembelajaran gitu Pak. Sehingga bisa membedakan gitu. Ini yang astrologi ini sebetulnya tidak korelatif langsung dengan apa yang kita sebut rasi bintang dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada masyarakat umum, siswa-siswa sekolah khususnya, apalagi yang mempersiapkan diri untuk bidang astronomi Olimpiade di Olimpiade Sains Nasional. Iya, tampaknya masih banyak nih yang bisa dieksplor, tapi kalau ngobrol terus nggak rapi-rapi nih Pak. Betul. Mudah-mudahan nanti yang mendengarkan obrolan kita ini bisa dapat insight gitu Pak. Ini loh astronomi. Lalu dalam konteks formal di sekolah juga tadi kita sudah coba diskusikan gitu ya. Mudah-mudahan juga bisa mengetuk hatinya para pemangku kebijakan gitu. Ini loh astronomi, tidak harus sulit seperti yang kita bayangkan. Mungkin kalau yang dengar fisika pun juga tidak sesulit itu pada titik tertentu. Tetapi paling tidak dikenalkan astronomi datang dengan suasana yang lebih populis, katakan Pak ya. Gitu, karena kita mengalaminya sehari-hari ya. Bisa kita kagumi dan seterusnya. Untuk itu kami selesaikan dulu Pak diskusi kita ini. Tampaknya mudah-mudahan tim Olimpiade kita di bidang astronomi juga selalu sukses, bisa terus berprestasi, dan
ikut menyebarkan astronomi, dan kami yang masyarakat umum ini akhirnya bisa oh ini loh astronomi. Iya. Setidaknya punya gambaran gitu ketika melihat bidang ini. Any closing remarks mungkin Pak Hakim penutup? Ya, astronomi sudah punya usia yang cukup panjang di Indonesia. Observatorium Bosca sudah 1 abad. Pendidikan astronomi juga sudah 70 tahun. Dan kita bangga dengan begitu banyak alumni astronomi yang berkiprah pada berbagai bidang. Harapan kita bahwa Indonesia nanti ke depan menjadi satu negara yang secara total bisa berdaulat pada keantariksaan kita sendiri. Kuasailah kedirgantaraan karena the future is in the space. Itu kata Pak Ronald Karompis, adalah salah satu tokoh yang pernah bisa mendapatkan kembali satelit Palapa B2 setelah hilang dari orbit. Kata-kata itu selalu ingat dan selalu yakin bahwa our future sebenarnya ada di penguasaan space. Begitu, makasih banyak ini Pak Hakim sudah bersedia berdiskusi bersama kami di sini. Mudah-mudahan bisa kita diskusi lanjut Pak di lain waktu, dan bisa memberikan insight kepada masyarakat umum tentang astronomi, olimpiade, dan ekspektasinya di sekolah. Terima kasih Pak Hakim. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.